Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurunzila Mafiro dengan NIM akhir 077. Di sini saya mau menyampaikan mengenai proposal yang telah saya buat. Proposal saya itu berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif melalui Pendekatan Jelajah Alam Sekitar terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa SMP. Latar belakang dibuatnya proposal ini yaitu yang pertama, pendidikan mampu mengubah cara berpikir dan sudut pandang seseorang dari waktu ke waktu seiring perubahan zaman. Nah, pendidikan itu tidak akan hilang seiring berkembangnya zaman. Sebaliknya, pendidikan akan semakin maju dan bermacam-macam. Salah satu jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, yakni sekolah. Namun, peserta didik memiliki cara pemahaman yang berbeda untuk dapat memahami materi. Oleh karena itu, perlu model pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang dilakukan dengan metode ceramah akan membatasi keterampilan peserta didik, seperti saling melemparkan pendapat, berpikir kritis, dan masih banyak lagi. Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif merupakan model yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman peserta didik. Identifikasi masalah yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis siswa yang terlihat kurang terampil akibat model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sebelum menerapkan model pembelajaran kooperatif. Yang kedua yaitu pembelajaran tidak terlaksana dengan baik karena peserta didik kurang memahami materi yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu peserta didik kesulitan memahami materi karena pembelajaran terlaksana secara monoton. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif melalui pendekatan jelajah alam sekitar terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Yang kedua yaitu bagaimana keterlaksanaan pembelajaran kooperatif melalui pendekatan jelajah alam sekitar. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif melalui pendekatan jelajah alam sekitar. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif melalui pendekatan jelajah alam sekitar terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Yang kedua yaitu untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran kooperatif melalui pendekatan jelajah alam sekitar. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif melalui pendekatan jelajah alam sekitar. Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan bagi peserta didik dengan adanya penerapan model pembelajaran kooperatif melalui pendekatan JAS, mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Lalu diharapkan bagi pendidik mampu menerapkan model pembelajaran kooperatif melalui pendekatan JAS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan diharapkan bagi peneliti dengan adanya penelitian ini akan menambah wawasan dalam pemilihan model pembelajaran yang tepat. Lalu untuk batasan penelitian yaitu peneliti membatasi masalah pada beberapa poin terkait dengan pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif melalui pendekatan JAS. Lalu ada reaksi peserta didik akan penggunaan model pembelajaran kooperatif melalui pendekatan JAS, keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif melalui pendekatan JAS, dan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah pencemaran lingkungan, kelas 7 semester 2. Definisi istilah. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan aktivitas peserta didik dalam kelompok kecil sehingga peserta didik dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada pendekatan JAS, yaitu suatu pendekatan yang memanfaatkan lingkungan atau alam sekitar sebagai sumber belajar. Lalu ada kemampuan berpikir kritis, yaitu keterampilan siswa dalam interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan meregulasi pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah.
Lalu masuk ke bab 2, di sini ada kajian teori. Di dalam kajian teori ini menjelaskan mengenai hakikat belajar, unsur-unsur belajar, prinsip belajar, pembelajaran, model pembelajaran, metode jelajah alam sekitar. Untuk penelitian yang relevan, di sini ada 3 peneliti. Yang pertama yaitu penelitian oleh Nur Rahma dengan judul Pembelajaran Jelajah Alam Sekitar terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi klasifikasi makhluk hidup di MTS Al-Madaniyah. Yang kedua ada penelitian oleh Viviani dengan judul Pengaruh Pendekatan Jelajah Alam Sekitar terhadap hasil belajar siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup kelas 10 SMA Muhammadiyah Limpung. Dan yang terakhir yaitu ada penelitian oleh Husnul Hudzaifah tahun 2018 dengan judul Pembelajaran Kooperatif STAD berbasis JAS untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada materi ekosistem di SMP Negeri 1 Jawai. Lalu untuk kerangka berpikir, di sini terdapat 3 kondisi, 3 tahap. Yang pertama itu tahap sebelum adanya tindakan. Pembelajaran pada tempat penelitian kerap kali menggunakan pembelajaran konvensional, sehingga siswa menjadi kurang memahami materi, dan jika dilakukan secara terus-menerus, siswa akan menjadi bosan, sehingga tidak tertarik untuk belajar. Lalu adanya tindakan, yaitu menerapkan model pembelajaran kooperatif melalui pendekatan jelajah alam sekitar. Diharapkan hasilnya yaitu yang pertama, melalui penerapan model tersebut, siswa mampu berpikir lebih luas dan siswa tidak merasa jenuh saat pembelajaran dengan penerapan pendekatan jelajah alam sekitar. Masuk ke bab 3, di sini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Desember tahun 2023 di SMP Islamikon GKB Gresik. Subjek penelitiannya yaitu siswa SMP Islamikon GKB Gresik kelas 7. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest dan posttest. Hipotesis penelitian, H0 tidak terdapat pengaruh setelah penerapan pembelajaran, dan H1 terdapat pengaruh setelah adanya pembelajaran, penerapan pembelajaran kooperatif. Lalu untuk variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kritis, variabel bebasnya yaitu model pembelajaran kooperatif, variabel kontrolnya yaitu pendekatan jelajah alam sekitar atau JAS. Instrumen penelitian ini yaitu ada 4, yang pertama pretest, lalu ada posttest, yang ketiga observasi, dan yang terakhir wawancara. Teknik pengumpulan datanya yaitu pretest dan posttest dilakukan kepada subjek, yakni siswa SMP Islamikon kelas 7, lalu wawancara dilakukan pada guru yang bersangkutan, dan observasi dilakukan oleh peneliti. Untuk teknik analisis datanya yaitu ada 2. Yang pertama itu dengan cara menganalisis data observasi dengan memasukkan ke rumus persen keterlaksanaan RPP sama dengan X per Y dikali 100%. Lalu untuk data tes, yaitu data pretest dan posttest, dihitung dengan rumus jumlah skor dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Setelah diketahui data tesnya, lalu kita lakukan uji prasyarat dengan menggunakan program SPSS untuk mengetahui hipotesis akhirnya, apakah terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh setelah adanya penerapan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan JAS. Terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.